Cek, izin sebentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Hadi. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mawadu. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 21 Lubuk Linggau, yang saya juga hormati Bapak Ibu guru serta staf TU SD Negeri 21 Lubuk Linggau, dan yang saya banggakan mahasiswa PPL Unpari Kota Lubuk Linggau. Pertama-tama mari kita intinya memanjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikannya kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul di ruang kantor SD Negeri 1 Lubuk Linggau. Selawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat hingga akhir zaman. Semoga kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah menyempatkan waktu untuk datang di ruangan ini guna untuk menyampaikan rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan pada bulan Januari nanti, di mana saya sudah melaksanakan pengembangan kompetensi guru olahraga selama 3 bulan. Di sini puncaknya yaitu rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan. Terus nanti saya akan melaporkan kembali bahwa rencana tindak lanjut berhasil apa tidak. Di sini sudah tertera Kombel SD 21 Lubuk Linggau. Kenapa? Karena saya ini melibatkan guru-guru di SD Negeri 21 Lubuk Linggau. Ini kombel kita yaitu ceria, cerdas dan berkarya. Terus yang terlibat di sini guru kelas, wali kelas, dan guru mapel. Tolong lanjut. Nah, di sini rencana tindak lanjut saya yaitu pendidikan gerak yang saya beri judul Sahabat, Seru Asik Hidupkan Budaya Asli Tradisional. Yang saya ini kan yaitu adapun latar belakang berdasarkan pengamatan pada kegiatan pembelajaran peserta didik di SD Negeri 21 Lubuk Linggau lebih suka melakukan permainan tradisional, di mana pada saat jam istirahat siswa atau peserta didik sering main lubakia, terus main lari-larian. Terus saya juga pada saat pembelajaran, pada saat pemanasan itu kalau kami guru olahraga pemanasannya itu yang itu saja, membuat siswa jenuh dan kurang senang. Terus pada saat pemanasan juga mudah capek. Di sini saya mengambil inisiatif yaitu permainan tradisional yang nantinya saya akan meminta saran dan pendapat Bapak Ibu sekalian. Adapun yang bermanfaat sumber daya di sekolah untuk kegiatan olahraga permainan tradisional adalah kunci dalam mendukung program yang dirancang, terutama aset manusia, pemanfaat fasilitas baik sarana maupun prasarana di sekolah, terus lingkungan dan alam yang ada di sekitar, sosial kebijakan kepala sekolah, aset agama, budaya yang di dalamnya terdapat permainan tradisional, aset finansial untuk menganggarkan mengenai pendanaan dalam kegiatan tersebut. Kegiatan sahabat itu seru asik hidupkan budaya dan asli tradisional dapat dilakukan selama 3 menit sampai 10 menit baik secara perorangan maupun kelompok. Dengan permainan tradisional ini yang disukai, kegiatan ini bisa dilakukan pada sebelum pembelajaran, jam istirahat, dan selesai pembelajaran maupun di rumah. Tujuan program ini yaitu saya
Yang pertama, memfasilitasi minat peserta didik dalam berolahraga. 2. Peserta didik dapat melakukan aktivitas fisik untuk meningkatkan keaktifan gerak. Yang ketiga, peserta didik memiliki jiwa yang bertanggung jawab, kejujuran baik secara mandiri maupun kelompok. Yang keempat, peserta didik dapat melestarikan dan mempraktekkan permainan tradisional karena zaman sekarang ini permainan tradisional sudah agak dilupakan karena zaman gadget ini. 5. Komunitas belajar memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan program melalui kolaborasi. Adapun capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tercapainya tujuan. Yang pertama, dalam memfasilitasi minat berolahraga, peserta didik capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minat terhadap olahraga melalui permainan tradisional. Ini dimulai dengan membuat angket aktivitas olahraga permainan tradisional, apa yang mereka senangi, diharapkan, dan tahapan ini guna mendapatkan gambaran apa saja yang harus disiapkan untuk mendukung minat berolahraga permainan tradisional peserta didik. Tahapan ini dimulai dari Januari 2025. Yang kedua, membuat kegiatan aktivitas fisik di lingkungan sekolah maupun di rumah dengan olahraga melalui permainan tradisional untuk meningkatkan keaktifan gerak dengan melibatkan peserta didik apa yang paling mereka senangi dalam permainan tradisional dan rata-rata memilih permainan berkelompok. Nomor 3, kemudian guru memfasilitasi bagaimana mereka memilih tempat dan kemudian guru memfasilitasi bagaimana mereka dan mengemas kegiatan tersebut seperti siapa yang bertugas, menyiapkan peralatan, memilih tempat, dan membagi kelompok atau kepemilikan. Tentunya guru tetap memberikan pengawasan di sekolah dan orang tua juga melakukan pengawasan di rumah. Mengingat peserta didik di SD masih perlu bimbingan pada bulan ini. Lanjut. Nomor 4, peserta didik diberikan kebebasan untuk mereka belajar bertanggung jawab, kejujuran dalam melakukan olahraga melalui permainan tradisional dengan menggunakan jurnal olahraga permainan tradisional harian pada bulan Januari sampai Juni 2025. 5. Dengan olahraga melalui permainan tradisional kepada peserta didik memiliki banyak manfaat termasuk pelestarian budaya, terus meningkatkan keterampilan sosial dan pengembangan fisik, dan akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2025. 6. Dalam kegiatan ini perlu diperlukannya kerjasama atau kolaborasi antar guru dan orang tua guna program ini akan berjalan dengan baik sehingga dapat membuat program berkelanjutan. Next. Struktur program dan mitra dan komunitas. Yang pertama, 1. Program yang dibuat program kurikuler, yaitu 2. Program ini diikuti peserta didik dari kelas 4 sampai dengan kelas 6, itu kelas 3 dari usia 10 sampai dengan 12 tahun. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Ini agak panjang. Kenapa? Karena pada saat ini saya akan, sebelum pemanasan, saya akan melaksanakan permainan tradisional dulu. Yang keempat, kegiatan bisa dilakukan di sekolah maupun di rumah. 5. Dilakukan di sekolah sebelum pembelajaran dan istirahat. Selesai pembelajaran yang diawasi oleh guru, dilakukan di rumah sesuai dengan waktu yang diinginkan dan diawasi oleh orang tua. 6. Penanggung jawab, yaitu kepala sekolah, pelaksana program, saya sendiri sebagai guru olahraga, pengawas, wali kelas, guru PAI atau guru mapel, dan orang tua.
Peserta didik dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 usianya 10 sampai 12 tahun. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Program ini akan berjalan dengan baik jika komunitas sekolah bergerak dan selalu bekerja sama serta dukungan dari orang tua. Adapun aset yang dimiliki SD Negeri 1 Lublinggau untuk melaksanakan program ini diantaranya peserta didik berjumlah 180 dalam 7 rombel, guru dan staf berjumlah 13 orang dan peralatan permainan terus yang ada. Terus untuk selanjutnya rencana evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, serta umpan balik dari orang tua serta didik pada setiap akhir bulan. Tes yang dilakukan kepada peserta didik yaitu tes formatif. Setiap 1 bulan sekali akan dilakukan tes TKJI pada aktivitas permainan tradisional. 2. Tes sumatif dilakukan tes pada aktivitas gerak olahraga permainan tradisional di akhir semester, nanti di akhir bulan Juni. Tantangan yang saya hadapi yang pertama, 1. Pengetahuan dan cara permainan tentang permainan tradisional masih kurang. Yang kedua, peserta didik merasa bosan dengan permainan tradisional yang merontok peralatan dan fasilitas. 3. Kejujuran melakukan kegiatan, konsisten dalam melakukan kegiatan. Adapun yang saya dapatkan solusinya, 1. Guru memberikan pengetahuan cara permainan sebagai referensi kegiatan. Yang kedua, melakukan permainan tradisional dikombinasikan dengan permainan modern. Yang ketiga, memanfaatkan barang bekas, lingkungan serta lapangan di sekitar sekolah. Yang keempat, menggunakan jurnal olahraga melalui permainan tradisional dalam pengawasan dilakukan secara berkelompok dengan teman terdekat. Nah, ini Bapak Ibu jurnal hariannya untuk melakukan permainan tradisional. Ada tanggal, terus permainan tradisional, terus kegiatan larinya apa, terus parat dari guru ataupun orang tua. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh-contoh permainan tradisional. Mohon Bapak Ibu untuk memberikan saran atau masukan apa yang bagusnya untuk kelas 4, kelas 5, kelas 6 untuk dijadikan rencana tidak lanjut nanti saya.
Permainan rambu air dimainkan oleh dua kelompok. Satu kelompok sebagai penjaga, sedangkan kelompok lainnya sebagai pemain. Kelompok yang bertugas sebagai penjaga jumlahnya adalah 4 orang. Masing-masing memegang batang bambu di ujungnya. Kelompok yang berjaga membentuk pola persegi dan menggerakkan bambu. Selanjutnya, giliran satu orang yang dapat bermain, ia akan masuk ke dalam bambu yang berbentuk bidang persegi dengan menari dan mengolah. Pemain kita dulu. Sekarang kayaknya kasih lagi jarang ya. Nah, kalau lahiran 90 ke bawah atau kalau sekarang telah hilang, agak susah. Ya, kaitan. Ekle. Yo, makanya program saya nanti bulan 1 nanti sebelum pembelajaran saya akan melaksanakan permainan tradisional. Ini kan melatih fokus, melatih gerak, kekompakan. Ini kan bisa berkelompok ya, kalau salah. Jadi harus pas itu harus benar-benar masuk kotak tuh. Iya, angkasannya. Ini masuk kalau olahraga nih. Bagia, kalau bagia kita agak sering di sini kan. Ini ya berkelompok, kerjasama, terus ketepatan, kecepatan. Kebetulan di sekolah kita ada peralatannya bagia. Ini kalau dilihat memang mudah. Pada saat praktek, kalau tidak kompak bisa jatuh. Enggrang, agak susah. Mungkin saya nanti kalau dipilih enggrang mungkin kelas 6. Kalau untuk kelas 4 agak susah. Tapi kalau ini belajar itu bisa. Sampai sekarang kebetulan saya pernah mencoba dari kemarin, tidak bisa enggrang. Mungkin aku keberatan badan, aku ketinggian badan, tidak tahu. Tidak seimbang. Bentengan kan? Bentengan pernah dilakukan pada saat pembelajaran. Tapi ada juga peserta yang belum paham mana bentengan Pak. Kalau kami lah agak tua nih, inilah permainan kami zaman dulu, permainan bentengan paham ya. Cak mana permainannya paham. Ya, bur ada. Ya, di sini kan saya maka terasa biar peserta dirinya tidak bosan, bahagia, kompak. Iya, mancing emosional. Ini dari sini kan karet. Kalau masuk olahraganya itu lompat tinggi ya Pak ya, lompat tinggi. Adapun kalau dia yang diputar itu kelincahan. Ini kalau tidak ada palang lompat tinggi, ya pakai karet, biar aman. Pakai kaki, bisa juga. Yo. Iya, bisa betul. Pegang. Ini peta umpet. Ini peta umpet ini sering kalau di SD 1 kelas 1. Seringnya. Gurunya yang
cari. Ah, ini mainan cewek. Cewek cowok. Coklat. Ya. Biar siswa tidak bosan. Kalau itu kan kerikil banyak, terus kapur ataupun melambai. Ini lagi waktu melambai. Waktu melambai. Ya, enak juga. Apalagi kelas 1. Nah. Cukup. Lanjut. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton contoh video permainan tradisional. Mohon Bapak Ibu guru untuk memberikan saran dan masukan untuk permainan tradisional yang mana yang saya akan laksanakan pada saat bulan Januari nanti, yang kiranya peserta didik mampu melaksanakannya. Terus gurunya mendukung, peserta didiknya bisa melaksanakan, dan saya juga bisa melaksanakan di lapangan. Mohon Bapak Ibu guru untuk berikan saran. Ini tolong sama tuh kira-kira yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih diberikan kesempatan pada hari ini. Cuma saya mau melihat kembali yaitu video yang permainan tadi. Jadi kita bisa konsentrasi yang bagaimana yang bagusnya untuk diterapkan di SD Negeri 21 ini. Kalau bagian kita sudah. Nah, kalau yang ini agak mengalami kesulitannya itu keseimbangan tubuh, dan itu alatnya itu juga. Nah, ini agak ada, kita kan pakai karet. Nah, ini kelincahan guru. Ya, gurunya yang memberikan motivator atau mencontohkannya gerak yang bagaimana yang bagus. Yang menarik itu bagi saya itu yang itu apa ya benteng tadi. Nah, itu tradisionalnya sudah hilang, tidak. Cuma tinggal Pak Zulfi mengambil lokasinya di mana untuk permainan anak-anak nanti, menerapkannya di lapangan. Ya, itu bagi saya, tapi untuk menariknya biar ada rasa gregetan anak-anak itu menjaga benteng untuk permainan mereka itu. Tapi di bidang olahraga, tapi kan, nah itulah yang menariknya. Kalau seperti ini kan kita pakai kayu, anak konsentrasi otaknya. Ya kan, kalau nggak konsentrasi kaki terkepit kan. Ya, cuman itulah kalau misalnya menurut saya yang harus dikembangkan atau kita terapkan itu cuma permainan benteng itu. Itu agak seru. Jadi mereka larinya itu ya enggak jaga benar, tapi itu menurut pendapat saya. Kalau yang lainnya silakan ya, memberikan motivasi pada Pak Zulfi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni atas masukan dan sarannya. Mohon guru-guru yang lain bisa memberi masukan sarannya untuk permainan yang saya akan laksanakan. Bu Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terlebih dahulu saya apresiasi dulu dengan rencana tindak lanjutnya dari Pak Zulfi.
Ini sangat bagus sekali kita terapkan di sekolah kita agar anak-anak tadi tidak bosan ya dalam pelajaran PJOK-nya. Menurut saya tidak jauh berbeda dengan Ibu Erni. Permainan yang digunakan untuk anak-anak ini kan maunya tadi kelas 4, 5, dan 6 ya Pak. Itu disesuaikan dengan fisik anak, kemampuan dan usianya. Mungkin kelas 4 agak sedikit berbeda kan dengan kelas 5 dan 6 yang lebih simpel. Dan ini ya misalnya bakpia mungkin sudah bisa. Kemudian permainan apa itu yang kayak cengkring tadi ya. Kemudian bentengan atau bul ya kalau kita di sini. Nah untuk yang pakai engklek itu kan mungkin untuk usia yang lebih ya untuk kelas 5 atau untuk kelas 6 seperti itu, untuk koordinasi tubuh yang lebih dan apa ya keseimbangan dan sebagainya. Saya rasa itu saja. Saya sangat apresiasi dan setuju sekali dengan rencana dari Pak Zulfi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Meli atas masukan dan sarannya. Mungkin insyaallah di bulan Januari nanti saya akan melaksanakan sesuai saran dan masukan ibu-ibu sekalian. Yang pertama tadi bentengan, terus engklek. Mungkin yang terakhir Bu Ab bisa masuk. Pak Edward atau Pak Adi? Di sini saya tadi kan sudah dipilih 2. Mungkin saya akan memilih. Yang terakhir saya akan lompat karet. Nah, lompat karet di sini kan untuk kelas tinggi biar ada materinya per tuh senam. Lompat tinggi bisa, lompat jauh bisa. Di sini saya akan mengambil lompat karet. Mungkin ini saja penyampaian rencana tindak lanjut saya yang akan saya laksanakan pada bulan Januari sampai Juni nanti. Terima kasih atas masukannya, sarannya. Saya akan melaksanakannya nanti. Terus ucapan terima kasih juga telah dapat hadir di ruangan kantor kita ini. Mungkin banyak kesalahan, kekurangan dalam saya menyampaikan paparan saya. Ini resmi dari salah saya. Terus kepada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Depan